Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu mengingatkan diri pribadi dan juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk memunculkan kesadaran untuk bisa merasakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan sekedar tataran teori dan pengetahuan yang ketika disebutkan semua sudah sama-sama tahu, tapi ketika sudah sama-sama tahu secara pengetahuan, seringkali permasalahannya adalah bisakah kita benar-benar merasakan? Karena hanya dengan merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut, maka seorang hamba jadi mudah bersyukur. Ketika mudah bersyukur, maka sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidanakum, akan tercurah insyaallah. Nah, rasa syukur ini mengingatkan juga kepada diri pribadi dan juga mengingatkan kepada jamaah sekalian, semua kenikmatan itu mudah-mudahan dilandasi dengan kenikmatan akan iman dan Islam. Ketika dilandasi dengan kenikmatan iman dan Islam, maka seharusnya orientasi pikiran kita, mental kita dan hati kita serta semua gerak-gerik gerakan jasadiah kita pasti mengerucut kepada akhirat terlebih dahulu, mestinya begitu. Tidak lupa dalam salam dan salawat semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan insyaallah kita pengikutnya setia sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, di sini subtemanya adalah kita sama-sama mencoba memunculkan kesadaran untuk merancang perjalanan menuju surga. Setiap orang memiliki impian, selalu dibangun mimpi-mimpinya terkait dengan agar seseorang itu termotivasi. Kalau jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian di perusahaan tempat bekerja sering mengundang motivator untuk memberikan motivasi agar semangat dan seterusnya. Mengingatkan diri pribadi dan juga mengajak kepada jamaah sekalian, ketika menetapkan impian itu kita belajar mengingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan seorang Arab Badui. Rasulullah bertanya tentang apa kebutuhan hidupmu? Maka orang Arab tersebut mengatakan bahwa aku butuh unta merah lengkap dengan pelananya, unta-unta yang bagus, berarti kan kendaraan yang mewah lah ya dengan segala peralatannya. Kemudian domba-domba yang gemuk, yang air susunya banyak banget untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, kenapa hanya itu permintaanmu? Kira-kira gitu ya. Kenapa engkau tidak minta permintaan seperti wanita tua Bani Israel? Seperti apa cerita yang dimaksud dengan wanita tua Bani Israel? Jadi jamaah sekalian, waktu itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa hendak membawa umatnya Bani Israel itu keluar dari Mesir. Tapi ketika mau keluar dari Mesir ini nyasar melulu gitu, nyasar aja. Kemudian ulama Bani Israel mengatakan, ya Musa, kami ini terikat perjanjian dengan Yusuf, Nabi Yusuf maksudnya, bahwa kami akan bisa keluar dari Mesir itu ketika membawa atau memindahkan jasadnya itu ke Palestina. Baik, di mana kuburannya Yusuf? Kata Nabi Musa. Ada seorang wanita tua yang tahu di mana letak kuburannya Yusuf. Nah, kemudian pertemukan aku dengan wanita tua tersebut. Singkat cerita, sudah dipertemukan kepada Nabi Musa, minta diberikan informasi di mana kuburannya Nabi Yusuf. Tapi kemudian wanita tersebut mengajukan syarat. Apa syaratmu? Perhatikan jamaah sekalian, wanita itu nggak minta sesuatu yang sifatnya dunia. Apa syaratnya?
jadikan aku sebagai tetanggamu di surga, wahai Musa. Nah, perhatikan. Inilah yang dimaksud Rasulullah SAW membandingkan ketika orang Arab Baduy itu ditanya terkait dengan mimpi-mimpinya, kebutuhan-kebutuhan akan masa depan, yang diminta semuanya adalah dunia semua. Semuanya dunia, gitu. Itulah sebabnya kemudian Rasul mengatakan, kenapa engkau tidak meminta seperti permintaan wanita tua Bani Israel? Nah, jadi nyambungnya ke situ. Si wanita tua ini ketika bersedia ngasih tahu di mana nanti kuburannya Nabi Yusuf, tapi ada syarat. Tapi syaratnya, perhatikan jamaah sekalian, syarat yang diungkapkan adalah syarat akhirat. Jadikan aku tetanggamu, wahai Musa. Nah, artinya mengingatkan kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian, nggak ada yang salah terkait dengan impian-impian dunia. Yang lebih parah itu orang yang nggak punya impian. Nah, itu parah itu. Itu hidupnya datar aja. Kalau kata orang Sunda mah kumaha engke gitu ya. Ya apa? Gimana ntar gitu? Gimana besok gitu? Kayaknya nggak ada semangat yang dikejar. Itu lebih parah lagi, Pak. Karena kan undur nafsum maqaddamat lighad, itu kita diperintahkan tuh memperhatikan nasibmu untuk hari esok itu kayak apa. Berarti apa? Kita harus perhatiin minggu depan mau ngapain target kita, bulan depan mau ngapain target kita, tahun depan mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain, nanti matinya mau gimana, setelah mati mau gimana. Nah, itu impian-impian itu harus didesain. Nggak bisa dibilang entar gimana, besok entar dan seterusnya lah gitu. Nggak boleh begitu. Nah, cuman jangan impian dunia yang didesain terlebih dahulu, tapi harus impian-impian akhirat. Sama seperti ceritanya Ukasyah, mungkin jamaah sekalian masih ingat ya, ketika Rasulullah Muhammad SAW mengisahkan, memberikan informasi terkait dengan 70.000 umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya, berarti kan gini ya, selama kita menjadi umat Muhammad SAW, insya Allah semuanya masuk surga. Nah, cuman transitnya ini yang nggak tahan kan, gitu. Ini permasalahannya. Maka perhatikan Ukasha itu cepet banget, responnya itu cepet banget, Pak. Ya kan, langsung angkat tangannya, ya Rasulullah, mintakan ke Allah agar aku masuk ke dalam 70.000 itu. Nah, Rasul mengatakan kemudian, ya engkau sudah masuk ke dalamnya, baru kemudian sahabat-sahabat yang lain ngikutin. Gitu. Tapi kan udah telat nih, bukan udah telat berarti peluangnya nggak ada, tapi maksudnya adalah ketika ada peluang-peluang tentang impian akhirat itu, yuk kita meresponnya cepat. Gitu. Sama dengan ketika kita ada target anak-anak kita target menyelesaikan sekolah, yang ditargetkan tuh S1, S2 atau S3-nya gitu. Ketika S1-nya ditargetkan, maka insya Allah persyaratan SMP, SMA kan insya Allah lewat. Nah, kira-kira gitu. Untuk mencapai impian akhirat, nggak mungkin kita tidak melewati dunia. Ya, seperti itu. Baik jemaah sekalian, nah terkait dengan itu, ujung-ujungnya kita adalah insya Allah semuanya ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kalau udah tanpa hisab itu kan ya insya Allah tanpa azab juga mudah-mudahan. Nah, sesungguhnya rancangan kita seperti apa perjalanan menuju surga ini? Baik, di waktu yang singkat mudah-mudahan banyak yang bisa dibawa pulang. Nah, yang pertama adalah jamaah sekalian, saya mengutip beberapa hadis dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa la yudkhilul ahadan minkum amaluhul jannah. Jadi tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar. Juga nggak bisa menyelamatkan dari neraka. Wala ana, kata Rasulullah, tidak juga denganku, illa birahmatim minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita semua pun insya Allah masuk ke dalam surganya Allah itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat
sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Nah, yang ingin digarisbawahi adalah bahwa orang-orang yang mengerjakan amal soleh ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jemaah sekalian, jadi di sini kalau kita lihat sekilas, kita diperintahkan untuk mengerjakan amal soleh. Dari amal soleh itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau sekilas, seolah-olah kan nggak nyambung dengan yang pertama. Seolah-olah. Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam surga. Kalau dari hadis itu adalah seseorang masuk ke dalam surga itu bukan karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah SWT. Terus kaitannya gimana? Kita lanjutkan dulu ya. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi jamaah sekalian, rancangan perjalanannya kita gimana nih dari sisi mindset, mental dan hati kita. Baik, kita coba kita lihat di sini ngambil dari Fathul Barinya Syarah Sahih Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan wa innama huwa bifadlillah wa birahmatihi. Ini sehubungan dengan bifadlillah wa birahmatihi, karunia dan rahmat Allah. Jadi ini mengutip perkataannya Ibnul Jauzi itu bahwa yatahassala an dzalika arba'ah ajwibah. Ini ada 4 jawaban atau ada 4 penjelasan terkait dengan bifadlillah wa birahmatih, terkait dengan karunia dan rahmat Allah. Yang pertama anna taufiqa lil amali min rahmatillah min rahmatillah. Jadi terkait dengan taufik atau kemudahan untuk bisa melakukan amal itu adalah min rahmatillah. Itu bagian daripada bentuk rahmat Allah yang kita dapatkan. Jadi jamaah sekalian, kita bisa melakukan ketaatan, bisa melakukan amal-amal kebaikan, bisa menjalankan perintah Allah, itu adalah karena rahmat Allah. Jadi kita bisa hadir di sini nih, salat subuh berjamaah, itu karena rahmat Allah. Tadi malam sebelum subuh kita bisa bangun salat tahajud, itu karena rahmat Allah. Gitu. Ya, jadi bisa menjalankan ketaatan saja itu sudah karena rahmat Allah. Jadi bukan karena yang lain-lainnya. Walaula rahmatullahi sabiqah, kalau bukan rahmat Allah yang sebelumnya, mahasalal iman wala ta'ah, maka nggak akan bisa nyampe itu kita melakukan keimanan dan ketaatan allati yahsulu bihan najah, sampai kita mendapatkan keberhasilan apa yang kita tuju dengan landasan bentuk keimanan dan ketaatan itu. Jadi kita bisa merasakan keimanan, terbentuk keimanan seperti ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa, Bapak-bapak sekalian, kita bisa buka Quran, kemudian menikmati tilawah kita, bacaan Quran kita bisa melakukan murojaah, hafalan-hafalan kita. Semuanya itu karena rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah turun kepada kita, nggak akan ada yang mampu melakukan hal-hal seperti itu. Nah, bisa dipahami ya Pak ya. Jadi ini karena rahmat Allah. Jadi semua yang kita bisa lakukan, kita bisa agak tahan lama mendengarkan majelis-majelis ilmu seperti ini, itu juga karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak ada satupun di antara kita yang akan bisa melakukan amalan-amalan ketaatan. Ini yang pertama.
Kemudian asani yang kedua, ya, bahwa anna manafi'al abdi lisayyidihi. Di sini ini membuat perumpamaan antara budak dengan majikannya. Ya, bukan mitra nih, ini budak sama majikannya, bukan atasan sama bawahan. Karena kalau atasan sama bawahan ini masih ada akad kerjasama mitra. Ini kalau budak itu kan zaman dulu nggak ada akad apa-apa, Pak. Iya kan? Budak ya udah hidupnya itu punya tuannya gitu. Kalau konsep budak kan begitu. Jadi di sini adalah maslahat manfaat yang ada pada semua yang ada di potensi yang ada di si hamba itu milik tuannya. Ya berarti kalau kita seorang hamba itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Fa amanuhu mustabikun limaulah. Begitu juga terhadap semua hasil action yang dilakukan oleh si budak itu, si hamba itu murni, ya murni punya tuannya. Berarti kalau kita, apa yang kita lakukan itu murni, kita nggak bisa melakukan tawar-menawar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hubungannya gimana nih? Waqtisamud daraja bil amal. Nah, posisi amalnya gimana di sini? Ternyata amal yang kita lakukan itu, jamaah sekalian, disitulah nanti menentukan fasilitas-fasilitas apa, derajat-derajat, level, ya fasilitas lah ya, yang akan kita dapatkan di surga. Nah, jadi kenikmatan-kenikmatan di surga itu, ya levelnya ada ini, kenikmatan ini, bidadari dan sebagainya, seperti apa bentuknya, kenikmatannya, itu nanti ditentukan oleh kualitas amal yang kita lakukan. Tapi untuk bisa mendapatkan fasilitas itu kan harus masuk surga dulu nih. Nah itu dulu tuh yang harus diperhatikan. Berarti apa? Masuk surga bukan karena amal. Amal itu nanti menentukan fasilitas yang akan kita terima setelah kita masuk ke dalam surga. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami Pak ya. Nah, jadi ini hal-hal seperti itulah yang akan kemudian menjadi patokan kita. Kok udah masuk ke yang ketiga. Maaf, sini dulu ya. Ana manafi al-abdi li sayyidi fa amanuhu mustahikun li maulihi. Nah, terusnya ke sini dulu ya, afwan. Lompat ketiga. Famahma an'ama alaihi minal jaza fahuwa min fadli. Jadi maksudnya adalah segala apapun ketika kalau ini diperumpamakan sebagai seorang budak, si budak itu dapat upah, dapat dibelikan baju atau apapun, itu bukan karena seperti kayak transaksi atasan sama bawahan. Oke Pak, saya akan kerja, tapi saya dapat upah berapa? Nah nggak gitu. Nah, hubungan Allah dengan seorang hamba, ketika seorang hamba itu dapat sesuatu, itu bukan karena seseorang hamba itu sudah melakukan sesuatu, tetapi karena benar-benar sudah melakukan ketaatan, maka ukurannya itu benar-benar si majikan, atau kalau seorang antara Allah dengan seorang hamba, maka itu murni karena karunia yang diberikan oleh Allah, bukan kemudian Allah punya kewajiban seolah-olah utang antara atasan dengan bawahan, karena bawahan udah mengerjakan sesuatu, ketika gajinya nggak dibayar, maka kan dilindungi oleh undang-undang Disnaker tuh, ya kan, misalnya bicaranya apa, THR kan wajib dibayarkan, ketika tidak dibayarkan maka si perusahaan kena delik atau kena apa kan, jadi seolah-olah itu bagi seperti hutang. Nah akadnya nggak gitu Pak. Apapun yang dilakukan oleh seorang budak atau seorang hamba, maka murni itu adalah karunia dari si majikan. Nah kalau Allah dengan hambanya itu murni karunia dari Allah, makanya disebutkan di sini. Nah yang ketiga tadi, afan ya, lompat. Atalis yang ketiga, ja'afi ba'dil ahadis, jadi dari uraian-uraian yang ada tentang anna nafsa dukhulil jannah birahmatillah, terkait dengan uraian bahwa jiwa seseorang itu akan masuk surga itu karena rahmat Allah, maka derajat fasilitas itu ditentukan oleh amalnya. Nah baru yang ini gitu ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat,
Yang keempat bahwa, bahwa anak a'malat ta'at, bahwa melakukan amal ketaatan itu Pak, sesungguhnya itu kanat fi zamanin yasirin, itu sesungguhnya singkat, mudah sesungguhnya. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan perjalanan kehidupan akhirat kita. Di dunia umur standarnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan 63 tahun. Sepanjang-panjangnya umur kita berapa kira-kira? Ada yang 150 nggak ya? Hah? Kayaknya nggak pernah, belum dengar. Wallahu alam gitu. Yang pasti sih 200 tahun nggak ada lah, kecuali dulu umur umat sebelumnya ya, ada yang panjang-panjang. Tapi umur umat Nabi Muhammad SAW paling 60-an. Nah, itu dianggap sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang akan kita lalui, dibandingkan dengan surga yang itu kekal selama-lamanya. Nah, kan nggak bisa dibandingin nih. Kalau kita mau dibuat perbandingan antara atasan dengan bawahan, Anda kerja sekian, nanti digaji sekian juta ya, udah selesai itu. Nah, sebenarnya Pak, kita melakukan amalan ketaatan itu sebenarnya singkat banget. Maka disebut singkat dan sebenarnya mudah. Kalau dibandingkan, maka dengan apa yang kita akan dapatkan nanti insya Allah akan kita dapatkan di surga, sebenarnya nggak sepadan, nggak apple to apple. Kita melakukan amalan, tapi dapat karunia di surga selamanya, itu yang dimaksud dengan sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Artinya ketika disebut seperti ini, apalagi di sini disebut, saya tuntaskan dulu. Ini singkat, dan kemudian yang di sini wasawabu la yanfad, dan juga balasannya itu nggak pernah habis-habis. Fal in amul ladhi, maka kenikmatan yang nggak habis-habis ini la yanfadu fi jaza ma yanfadu bil fadli, maka itu murni karena karunia dari Allah. Jadi bukan karena ada hitungan matematika Anda melaksanakan ketaatan seperti ini maka nanti dapatnya begini, nggak bisa. Karena nggak bisa dibandingin. Kita melakukan amalannya sebentar, dapatnya di surga ya bidadari yang begini dan itu selama-lamanya dan seterusnya. Kan nggak apple to apple, sebutannya kan seperti itu, nggak bisa dibandingin. Maka sebenarnya, nah di sini ditegaskan la bimuqabalatil a'mal. Jadi ini bukan pertukaran dengan amal, bukan pertukaran, karena sangat-sangat nggak bisa dibandingkan. Nah, maksudnya adalah di bagian keempat ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk benar-benar waktu yang singkat ini mudah loh untuk bisa mendapatkan karunia yang nggak terbayangkan sebelumnya, dan itu insya Allah selama-lamanya. Kira-kira gitu. Ya, jadi nggak bisa dibandingkan. Jangan merasa kemudian hatta penghafal Quran sekalipun kemudian berhak seolah-olah berpikirannya seperti melakukan perniagaan benar-benar antara manusia dengan manusia. Ini ikan banyakan durinya daripada dagingnya, bikin susah, gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus hati-hati, karena kita jadinya susah kan bersyukur ketika sudah mulai muncul keluhan-keluhan seperti ini. Maka caranya ketika kita diminta beruswah kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah merasakan dulu kenikmatannya. Ketika sudah mendapatkan kenikmatan, bukan berarti Rasulullah terjebak ke dalam zona nyaman. Karena virus yang paling berbahaya itu bukan COVID, Pak. Virus yang paling berbahaya itu virus comfort zone, virus zona nyaman. Itu yang paling berbahaya. Kalau COVID mah udah lewat ya. COVID udah lewat. Virus yang paling berbahaya itu virus zona nyaman. Virus merasa nyaman, kondisi kita begini-begini aja. Nyaman, hafalan kita nggak nambah-nambah. Lebih parah lagi, nyaman, hafalan kita hilang-hilang, nyaman gitu. Berasa tenang terhadap yang begini-beginian. Nyaman, anak-anak kita nggak baca Quran, tapi panik ketika nilai matematika anak kita jelek. Tuh.
Itu hal-hal seperti itu. Nah, virus yang bahaya itu virus zona nyaman begini, Pak. Ini yang paling berbahaya. Nah, perhatikan ketika Rasulullah merasakan kenikmatan, udah tambah diantepin sholatnya, berdoanya dan sebagainya. Maka sholat hatta antafaqat qadamahu, sampai kedua mata kakinya bengkak. Baru emang kenapa sih ya Rasulullah kok engkau membebani dengan kayak begini gitu. Nah, ini dari satu sahabat, dari Aisyah. Mirip-mirip lah ya, dari Aisyah itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla, ketika salat itu qama hatta tafattarra rijlahu, berdiri salat kakinya bengkak, kedua kakinya bengkak. Qalat Aisyah. Nah, Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, antasna'u hada, kenapa sih engkau bersikap demikian? Kok kayak gini gitu. Kalau tadi Mughirah bin Syu'bah bicaranya, kenapa engkau membebani dirimu? Aisyah, kenapa engkau kok kayak gini, bersikap kayak gini gitu. Padahal sama ungkapannya, waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal ya Allah sudah ampuni dosamu yang lalu, juga yang akan datang juga udah diampuni. Sama redaksionalnya mirip-mirip, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Jadi jamaah sekalian, yuk kita sama-sama, saya juga berusaha terus merasakan bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak ketimbang ketika Allah berikan ujian 1-2, rasa sakit 1-2, kekurangan 1-2, ujian ini ujian itu dan sebagainya. Kenapa? Jangan sampai lisan kita kemudian banyak mengeluarkan lisan-lisan yang mengeluh. Ya, mengeluh sesekali karena mungkin ada hal tertentu, oke lah, tapi kemudian ketika kita sadari, kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya keluhan-keluhan itu tidak sepantasnya kita lontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya kenikmatannya itu jauh lebih besar daripada ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, juga kayak gini. Kullu ummati mu'afan. Sungguhnya umatku itu sudah dimaafkan. Ya, sudah mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Illa al-mujahirin, kecuali orang yang terbuka di dalam maksiat. Nah, ini banyak ya orang yang bangga dengan maksiat. Bahkan ada juga yang nantang neraka ya, biar Allah lah yang azab tentar. Kenapa? Karena kesadaran tentang jahanam itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca di buku Tazkiyatun Nafsnya yang diringkas oleh Ustadz Said Hawa, ngambil ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Di situ sejenak kesadaran tentang azab Allah itu, kesadaran merasakan itu dihilangkan, itulah yang membuat kita bisa ketawa, Pak. Kita bisa ketawa karena kalau itu dimunculkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari kita tuh yang bisa ketawa walaupun ada yang ngelucu. Jadi kita bisa ketawa ini karena sejenak kesadaran merasakan betapa dahsyatnya azab Allah itu sejenak dihilangkan. Itulah yang bisa membuat kita ini tertawa. Ada yang lucu, ketawa. Ada kejadian apa, ketawa. Karena kalau enggak ada satupun yang bisa ketawa. Nah, yang tidak ada satupun yang bisa ketawa itu nanti akan dialami di padang mahsyar. Ya, dialami di padang mahsyar. Itu udah beneran tuh kejadiannya kayak gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Wa inal mujanati an ya'malar rajulu bil lailil amal. Jadi orang-orang yang tadi maksudnya mujahirin ini, dia melakukan dosa ya di malam hari, melakukan amalan-amalan dosa di malam hari. Summa yusbiha wa qad satarahullah. Allah tahu, Allah ngelihat, tapi kemudian Allah tutupi aib itu. Tapi orang ini fayaqula ya fulana
amiltul barihata kada wa kada. Bayangin coba, hei fulan, semalam aku melakukan ini, padahal Allah udah tutup aibnya. Dia malah ngomong-ngomong. Entahlah karena berbangga dengan naudzubillah maksiat yang dia lakukan dan seterusnya. Nah, waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Padahal Allah itu telah menutupi dosanya, Pak. Jadi pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi hari ia buka sendiri aibnya itu dengan ngomong-ngomong kepada orang-orang. Nah, yang seperti ini tidak akan dimaafkan. Ini kayak nantang Allah nih. Nggak bersyukur padahal Allah itu udah nutup aibnya, tapi nggak bersyukur dia. Nah, berarti gimana dong memunculkan kesadaran bahwa masuk surga karena rahmat Allah, bisa baca Quran karena rahmat Allah, bisa berdiri sholat berjamaah karena rahmat Allah, bisa baca Quran karena rahmat Allah, bisa sholat tahajud karena rahmat Allah. Semuanya karena rahmat Allah. Baik, berarti ini bicaranya kesadaran merasakan. Dalam surat Al-Anfal, saya ngambil satu contoh saja. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, ini kan memunculkan kesadaran. Kenapa sih ketika disebutkan nama Allah itu bergetar hatinya? Berarti seseorang itu, Pak, sudah ma'rifah banget. Jadi ingat cerita ini nih. Cerita perang Ain Jalut, yaitu perangnya umat muslim dengan bangsa Mongol. Ya, waktu itu kan rontoknya pasukan Mongol di situ. Jadi waktu itu saking bangsa Mongol ini udah terkenal besar dan kejam. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau terdengar kabar bahwa bangsa Mongol akan menginvasi suatu daerah, maka masyarakat di daerah itu tuh udah langsung pasrah, nggak punya harapan hidup, kira-kira kayak gitu. Dia semua laki-laki yang ada di daerah itu sudah pasrah menyerahkan batang lehernya. Kenapa? Nggak ada kesempatan hidup, nggak ada kesempatan lari. Padahal bangsa Mongolnya belum datang. Artinya apa? Baru tersiar kabarnya saja, itu udah ciut hati orang-orang tuh. Nah, jamaah sekalian, gimana seseorang yang ketika tahu Allah, ma'rifah, sangat mengenal Allah, sangat mengenal perpaduan antara roja dan khaufnya, berharap kepada rahmat Allah dan juga takut akan siksanya, maka di sini disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim, dan seterusnya. Jadi ketika disebutkan nama Allah udah gemeter tuh, Pak. Orang dengan orang saja bisa gemeter, bisa ciut. Maka ketika kita mendengar nama Allah tidak terjadi getaran di dalam hati kita, nah ini memang indikator hati kita ya Allah alam. Seperti itulah kondisinya. Nah, terus caranya gimana? Ini mengambil satu contoh terkait dengan rukhsah sih, contohnya terkait dengan rukhsah. Tapi di situ ada kata-kata yang saya ingin garis bawahi nanti. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an tarkhassa fihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang itu merupakan rukhsah. Tapi watanazaha anhu kauman. Sebagian dari kaumnya itu ada yang menjauhi atau enggan melakukan rukhsah itu. Gitu, enggan melakukan rukhsah itu. Fabalagha dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Berita itu nyampe ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fahamidallah, Rasulullah memuji Allah, wa asna alaihi, kemudian memuji kembali. Thumma qala, berkata, ma balu aqwami yatanazzahuna an syai'in asna'uh. Jadi apa sih alasan kaum itu menjauhi aku? Ya, menjauhi itu maksudnya aku melaksanakan suatu rukhsah, kok ada sebagian umatku tidak mau melakukan itu, gitu. Wallahi, demi Allah, ini a'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Demi Allah, aku ini orang yang paling kenal sama Allah, kata Rasulullah. Paling kenal dan juga paling takut. Jadi ente, ya kira-kira gitu ya, kalau bahasa kampung enceleknya, ente nggak usah merasa lebih baik dari aku. Nah, kira-kira gitu. Berarti Pak, untuk bisa menjalankan ketaatan untuk dapat rahmat Allah harus memunculkan rasa takut, dan yang paling takut itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Untuk bisa memunculkan rasa takut itu harus berarti lebih mengenal Allah. Gimana cara mengenal Allah? Beruswah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Jadi jangan merasa, saking merasa, ini kan jadi merasa lagi ya, merasa kita jadi seolah-olah lebih hebat dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah saja mengerjakan rukhsah, kemudahan-kemudahan, misal dalam safar, ya terkait dengan masalah definisi jarak dari 4 imam mazhab, ya kan bisa kan rukhsah jamak qashar misalnya, seperti itu kan. Nah, Rasulullah pernah melakukan itu. Kemudian karena merasa seseorang, ini contoh saja ya, karena merasa seseorang, enggak sayang kan gitu, masa udah dijamak dikosor lagi gitu kan, sayang gitu, harusnya bisa dapat 4 rakaat jadi dikosor jadi 2 rakaat. Nah sehingga nggak ngambil rukhsah itu. Nah Rasulullah SAW saja ngambil rukhsah itu. Nah kira-kira gitu ya contohnya itu. Jadi jangan merasa kemudian melakukan suatu amal yang seolah-olah jadi lebih hebat dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah gitu intinya sih, itu contohnya. Kenapa? Karena Rasulullah yang paling mengenal Allah, dan Rasulullah juga adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka jemaah sekalian, untuk bisa memunculkan ketaatan, mudah melakukan ketaatan, yuk kita perdalam lagi materi ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ketika mengenal itu benar-benar kita merasakan gitu, bisa merasakan. Samalah ketika kita saking kenalnya kita dengan keluarga kita, istri kita, yang kemudian kita kangen dan seterusnya, ketika baru disebut namanya aja kan udah jadi rindu. Misalnya kangen sama anak kita di pesantren kan gitu. Nah itu kira-kira kayak gitu. Ketika namanya disebut itu rasanya tuh udah nyampe di hati. Nah bisa nggak ya kita gitu? Ini kita sama-sama ya jamaah sekalian. Saya pun secara pribadi masih ingin terus mempertahankan itu agar kesadaran bisa merasakan nggak hilang. Nah caranya adalah mengenal Allah. Jalan mengenal Allah, kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kemudian merasa berinisiatif melebihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, apalagi merasa sayang ini sayang itu gitu. Itu ya. Baik. Nah ini berarti babnya mulai nih. Pentingnya, seolah-olah jadi pentingnya mengenal Allah. Tapi kita nggak bahas, sekarang kita nggak bahas tentang ma'rifatullah. Hanya kisi-kisinya aja nih, kisi-kisi terkait dengan mengenal Allah seperti apa sih pentingnya. Ini mengutip dari perkataannya Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa kullama kanal abdu billahi a'lam kana lahu akhwaf. Semakin seorang hamba mengenal Tuhannya, mengenal Allah, maka dia akan semakin takut. Nah, jadi kalau ada yang belum idza dzukirallahu wajilat qulubuhum dan seterusnya, berarti apa? Berarti kadar ma'rifatullah kita masih minim, Pak. Masih minim. Kenapa? Baru sebatas konseptual, baru sebatas pengetahuan di kulit.
apa yang kita pahami belum bisa masuk ke dalam hati kita untuk kita rasakan. Kenapa? Kalau itu sudah benar-benar kita mengenal Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, maka harusnya kita itu makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takut itulah akan memunculkan ketaatan. Ketika ketaatan sudah muncul, maka disitulah rahmat Allah akan terus tercurah. Akhirnya kita jadi mudah melakukan ketaatan-ketaatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang mengutip dari perkataannya Ibnu Mas'ud, ya, bahwa ilmu takut kepada Allah udah itu cukup tuh. Kafa bi khasyatillahi ilma. Kita ingin selamat nih, udah. Ini kalau menurut nasihatnya Ibnu Mas'ud adalah ilmu takut kepada Allah itu udah cukup menyelamatkan kita di dunia itu dari azabnya Allah. Nanti azab di dunia maupun di akhirat. Jadi ilmu untuk takut kepada Allah. Untuk bisa takut kepada Allah, maka harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berkurangnya rasa takut, wa nuqsanul khaufi minallah innama huwa linuqsani ma'rifatil abdi bihi. Berkurangnya rasa takut kepada Allah itu disebabkan berkurangnya pengetahuan seorang hamba tentangnya. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau di antara kita nama Allah disebut, nama siksanya Allah disebut, nggak ada getaran sedikit pun ya, naudzubillah ya, naudzubillah teman, naudzubillah, kepinginnya selalu Allah berikanlah ya getaran-getaran rasa takut itu. Maka di sini sebutkan itu disebabkan berkurangnya pengetahuan seorang hamba tentangnya. Mungkin kapan-kapan nih Ustadz Irfan bisa ada di sini minta kepada asatid yang lainnya untuk kajian melihat surga di depan mata, tapi juga bisa melihat neraka di depan mata gitu kan, bisa dikupas tuh ya biar muncul. Kenapa nambah pengetahuan? Biar kemudian dari pengetahuan itu memunculkan kesadaran. Karena begitu sudah lebih mengenal jamaah sekalian, ketika sudah lebih mengenal, fa'arafun nas, yang manusia yang mengenal itu aksyahum lillah. Itu rasa takutnya kepada Allah itu itu yang paling takut lah. Jadi siapa di antara manusia, siapa di antara kita ya yang mengenal Allah, maka orang itulah nanti yang akan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa man arafallahu istadda haya, malu ya, minhu wa khaufuhu lahu wa hubbuhu lahu. Jadi siapa yang mengenal Allah itu rasa malunya sama Allah itu akan besar. Kemudian dia juga tambah takut dan cintanya juga meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Wa kullamasdada ma'rifatan dada hayaan wa khaufan wa hubban. Jadi kalau pengetahuannya itu makin banyak, maka rasa malunya makin besar, rasa takutnya makin besar, rasa cintanya juga makin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak diri pribadi dan juga jamaah sekalian, yuk kita perdalam kembali, kemudian diulang-ulang kembali. Jadi ada seorang ustadz waktu itu memberikan nasihat kepada saya. Yang harus antum murojaah itu bukan sekadar Quran, diulang-ulang, bukan Quran. Maka salah satunya, dan juga bukan sekedar hadis juga, tapi misalnya di situ waktu itu babnya bab tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu antum ulang-ulang katanya. Antum ulang-ulang terus, sudah baca ulang lagi dari depan, udah baca ulang lagi dari depan. Kenapa demikian? Karena itu kan menggambarkan tentang kehidupan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke sini. Itu diulang-ulang dibacanya. Kenapa? Kehidupan itu, peristiwanya itu selalu berulang, Pak. Itu aja. Peristiwa kehidupan, ada orang yang diuji
dengan kematian keluarga, ada yang diuji dengan kekurangan mal, ada yang diuji dengan begini begitu. Jadi peristiwa kehidupan itu, peristiwanya sebenarnya itu aja. Nah, kenapa kita mendapatkan nasihat? Saya waktu itu mendapatkan nasihat untuk bukan sekedar ayat-ayat saja yang diulang-ulang supaya nempel di kepala, tapi maknanya kurang bisa dicerna. Kemudian sirah nabawiyah juga harus diulang-ulang. Kenapa? Ketika peristiwa itu diulang dan itu dialami oleh seseorang itu adalah kemudian insya Allah orang yang soleh, maka orang yang soleh itu mengerjakan sesuatu yang insya Allah tidak menyimpang dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita lakukan? Ikutin aja apa yang ada di situ. Nah, kira-kira gitu. Seringkali ketika kita ditimpa ujian, Pak, kita kan suka bingung nih. Aduh, saya mengalami seperti ini. Apa yang harus saya lakukan ya? Saya stres, bingung, ini dan sebagainya. Nah, ketika orang-orang terdahulu yang sudah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan kehidupannya melakukan apa? Udah kita kerjain aja, nggak usah banyak mikir. Kenapa? Orang-orang tersebut ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sebuah action A misalnya, dan dia selamat dunia akhirat, maka kita kerjain aja ketika mengalami kondisi yang serupa. Nah, kira-kira kayak gitu. Karena peristiwa itu pasti akan berulang, itu aja berulang. Ya, baik jamaah sekalian, lanjut. Nah, berarti bicaranya sekarang babnya bab takut nih. Sekarang babnya bab takut. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama di sini pengertian dasarnya adalah yang punya ilmu ya, Pak. Bukan kemudian yang disebut ulama itu secara fisik adalah mereka yang sering khutbah, sering ceramah gitu. Enggak sebatas itu maksudnya. Ya. Kalau ada yang hadir di sini secara keilmuan ma'rifatullahnya lebih dalam, kemudian karena ma'rifatullahnya lebih dalam, berarti apa? Rasa takutnya juga akan lebih dalam, rasa cintanya akan lebih dalam, maka dia lebih ulama. Nah, kira gitu. Jadi orang yang memiliki pengetahuan terhadap rasa takut tersebut. Nah, terkait dengan pengetahuan ini, Sufyan Ats-Tsauri ya dari Hayyan At-Taimi, di situ disebutkan ada seorang pemuda. Ya, ada seorang pemuda itu yang mengatakan, ada seorang rijal pemuda yang mengatakan kana yuqalul ulama ats-tsalatsah. Jadi terkait dengan orang yang berilmu itu pengelompokannya itu ada 3. Ya, pengelompokannya ada 3. Alimun billah, alimun bi amrillah. Ada orang yang tahu, faham, mengenal, kita identikan, ya kita padanin, karena tadi orang yang paling ma'rifah itu berarti yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengenal dan takut kepada Allah dan dia faham hukumnya terkait dengan urusan takut itu, dia faham hukumnya. Ya, karena ada orang yang secara mental takut sama Allah tapi nggak tahu bagaimana sih bersikap untuk takut kepada Allah. Ya, contoh tadi kan Rasulullah melakukan rukhsah. Orang itu nggak mau melakukan rukhsah dengan alasan takut. Mungkin hal yang paling sederhana gini, masih ingat cerita Rasulullah menegur sahabat, ada yang puasa nggak buka-buka gitu. Masih ingat ya? Ada kan cerita seperti itu kan. Terus ada yang nggak nikah gitu kan, ditegur kan, aku aja puasa berbuka, aku juga nikah gitu, kok ente nggak nikah ya, ibaratnya kayak gitu. Itulah karena merasa definisi takutnya tapi nggak dibarengi dengan pemahaman takut kepada Allah yang benar tuh harus gimana sih ya gitu. Ini yang pertama, ada yang seperti ini adalah dia takut sama Allah, faham, tapi juga untuk melaksanakan realisasi takut kepada Allahnya itu dia juga faham hukumnya. Yang kedua adalah wa alimun billah,
Dia takut kepada Allah, laisa bi'alimin bi amrillah. Nah, tapi nggak faham hukumnya. Takut kepada Allah. Nah, termasuk contoh yang kayak gitu tuh. Gitu. Saking pengen bersuci, terus nggak nikah, gitu. Nggak nyunah itu kayak gitu. Nggak beruswah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bilangnya sih mau takut, harus takut sama Allah, tapi gini nah gitu. Ada lagi mungkin takut kepada Allah, tapi realisasi takutnya dengan melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan hukum-hukum keislaman. Yang ketiga adalah wa alimun bi amrillah, dia itu faham hukumnya, tapi laisa bi alimin billah, tapi tidak mengenal sesungguhnya orang itu, alias tidak takut kepada Allah. Nah, kita jangan sampai ada yang di sini nih. Karena ketika bicara keilmuan, rata-rata kita tahu, Pak. Ya, kita tahu. Sekarang kalau saya tanya di sini deh, nggak mungkin yang hadir di sini nggak tahu neraka kayak apa. Betul nggak? Ya kan? Gitu. Tapi rasa takut dari kita gimana? Masih biasa-biasa aja kan? Ayo, nah kira-kira indikatornya gitulah, gitu kan? Diceritain neraka aja masih ada yang ngantuk, nah, kira-kira gitulah ya. Nah itu kan kesadarannya kan susah nih memunculkan. Ini yang harus dilatih nih, Pak. Kita inginnya alimun billah, alimun bi amrillah. Rasa takutnya ada, kemudian juga untuk merealisasikan takut yang benar tuh kayak apa ya, berusaha kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya sekali lagi ini kita sama-sama ya Pak ya. Saya memberikan hal seperti ini juga nggak mudah dari sisi kesadaran, karena saya ingin sebenarnya diutamakan tentunya ini ditujukan untuk diri pribadi, karena ini semuanya terkait dengan bagaimana kesadaran yang memenuhi isi hati kita, insya Allah. Sebentar lagi ya Pak. Nah ini juga, ini mengutip, ini nasihatnya Ibnu Mas'ud. Ya, nasihatnya Ibnu Mas'ud, innamal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Orang mukmin, ini nasihat Ibnu Mas'ud, orang mukmin itu melihat dosanya seakan-akan ia duduk di sebuah gunung dan khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Jadi nggak meremehkan dosa kecil, Pak. Tapi kalau wa innal fajir, ya orang yang fajir, orang yang gemar berbuat dosa, gemar berbuat maksiat, naudzubillah tsumma naudzubillah, itu yara, melihat dzunubahu kadzubabin marra alai anfih. Ngelihat fajir ini melihat dosanya itu seperti seekor lalat yang lewat begitu saja di hadapan batang hidungnya. Berarti gimana, kan kecil aja ya Pak ya, kecil aja ngelihat dosa yang dilakukan, gitu aja tuh kira-kira tuh. Kan sepele banget kan ya, lalat atau nyamuk yang lewat gitu kan, cuma diginin dong gitu. Tapi buat orang mukmin, kata Ibnu Mas'ud, adalah melihat dosanya itu seakan-akan itu udah kayak gunung yang besar dan itu nanti akan menimpa dia. Jadi artinya apa Pak? Istighfar. Betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait istighfar, Allah akan ampuni dosanya, Allah akan maafkan dan seterusnya. Itu kan janjinya. Bukan berarti kemudian kita menyaksikan janji Allah, bukan. Yang dipertanyakan bukan janji Allahnya, kalau janji Allah pasti ditepati. Yang dipertanyakan adalah kualitas istighfar kita kayak gimana, itu yang kita nggak tahu. Kita sih boleh aja GR, saya sudah istighfar dan insya Allah kualitas istighfar saya sudah keren, gitu. Sah-sah saja, tapi yang menilai siapa? Siapa yang nilai? Yang nilai kan Allah. Kualitas istighfar kita gimana? Gitu. Tapi juga jangan putus asa dari rahmat Allah, itu juga bahaya juga tuh. Nah kemudian tadi nasihatnya Ibnu Mas'ud, sekarang nasihatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku
fi a'yunikum minasya'ar. Sungguhnya kalian mengerjakan dosa di hadapan mata kalian itu tipis seperti rambut. Ya, di pandangan kita itu, buat orang-orang yang sering menyepelekan, itu tipis seperti rambut. Berarti kalau tipis seperti rambut seringkali nggak kelihatan ya Pak ya. Seringkali nggak kelihatan. Naudzubillah. In kunna ta'udduha ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Sementara kami yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganggap dosa semacam itu seperti dosa besar. Jadi persepsinya saja sudah berbeda. Maka kita mencoba ya mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian, intinya adalah jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Slide terakhir insya Allah. Nah ini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah." Seandainya seorang mukmin mengetahui siksa yang ada di sisi Allah, matami'a bijannatihi ahadun. Tuh, kalau seorang mukmin mengetahui siksa yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang mengharapkan surganya. Maksudnya adalah fokus dia udahlah pokoknya terhindar dululah dari siksa Allah. Nah, gitu maksudnya. Saking fokusnya Pak, 100% atau 1.000.000% fokusnya kepada siksa Allah, maka nggak sempat minta surga. Nggak sempat. Padahal kalau seseorang terhindar dari siksanya Allah, udah terhindar penuh dari siksanya Allah, berarti tempatnya di mana? Nah, di surga. Ini kan soal mindset sama mental ya Pak ya. Jadi seseorang itu ketika mengetahui siksanya Allah seperti apa, dia tuh fokusnya ke situ. Nggak sempet tuh minta surganya Allah tuh nggak sempet. Yang dimintakan apa? Tolong ya Allah, lindungi ya Allah, tolong lindungi. Itu aja, sampai nangis terus, itu aja yang diminta. Kenapa? Udahlah pokoknya sedikit pun aku nggak akan kuat dengan siksanya Allah, dengan azabnya Allah. Sampai dia mau minta surga aja nggak sempet. Nah padahal ya ketika seseorang sudah terhindar dari siksanya Allah, berarti kan insya Allah otomatis kan ada di surga. Nah kira-kira kayak gitu. Sebaliknya, walau ya'lamul kafir, nah ini kalau orang-orang kafir, ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun. Andai orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, tentu tidak ada seorang pun yang putus asa dari surganya. Ini orang kafir nih Pak, bergelimang dosa, udah jelas-jelas lah gitu. Orang kafir udah jelas-jelas akan dapatkan azab Allah. Tapi begitu dia bisa melihat dan merasakan rahmatnya Allah, ya rahmatnya Allah, dia langsung lupa tuh bahwa dia pernah menentang Allah, dia pernah bermaksiat kepada Allah, dia langsung akan kejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia melihat, wah kalau dengan rahmat Allah tuh berarti insya Allah dosa-dosaku akan hilanglah semua. Ah bodo amat lah, udah pokoknya aku mau hijrah aja. Nah itu adalah cara pandang. Nah ini adalah cara pandang bagaimana menyeimbangkan antara khauf dan roja. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal-amal, kualitas amal yang kita lakukan. Jadi jangan terlalu berbangga diri. Kita melaksanakan ketaatan itu karena rahmat Allah. Kita bisa buka Quran karena rahmat Allah. Maka seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mendapatkan berbagai macam karunia, maka memunculkan rasa syukur. Syukur itu diliputkan dalam bentuk ketaatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi amal? Posisi amal nanti di surga adalah menentukan fasilitas yang akan kita terima setelah kita di surga. Gimana memunculkan ketaatan? Memunculkan rasa takut. Gimana memunculkan rasa takut? Ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah.
Yuk, saya mengajak diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk terus memperdalam ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah turunannya adalah ilmu memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan tadi, udah cukup kita memiliki ilmu rasa takut kepada Allah, itu sesungguhnya sudah cukup. Nah, jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk saling memunculkan kesadaran tersebut. Sehingga tentu saja sekali lagi saya secara pribadi nggak gampang memberikan materi ini, karena ini tentu saja ditujukan untuk diri pribadi terlebih dahulu dan juga sifatnya adalah mengajak kepada jamaah sekalian. Ini yang bisa diberikan, mohon maaf agak lewat sedikit. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah dan khilaf adalah kebodohan diri pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alfu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayo, boleh. Ya, fadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amalan-amalan kita ini kita juga bisa mengharapkan dari Allah, seperti yang tadi disampaikan bahwa transaksional antara atasan dan bawahan dari untuk kemudian antara hamba dan Allah itu tidak ada transaksi. Namun saya pernah mendengar waktu itu ada hadis masalah Rasulullah mengisahkan tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Oh iya. Nah, lalu kemudian mereka meminta rahmat Allah atau pertolongan Allah melalui amalan-amalan mereka. Nah, kaitannya dengan ini Mas. Iya, baik. Jadi bismillah. Jadi gini, pertama yang harus dipegang teguh adalah ini bukan pertukaran amal antara kita dengan Allah. Jadi gini, misalnya tadi saya katakan, ya Allah saya kan sudah melakukan ini, maka tolong bayar ya Allah. Jadi seolah-olah Allah punya utang sama kita, gitu kan? Nah intinya bukan itu. Nah kalau yang tadi Pak, yang tadi itu kan si pemuda ini supaya doanya dikabulkan, dia menyebutkan wasilah. Itu kan bab wasilah itu sebenarnya, bab sarana-sarana. Misal Bapak, kita boleh nih berdoa gini, ya Allah tolong karuniakan aku rezeki, karena aku kemarin kan insya Allah terus berbuat baik pada ibuku, dan sampai saat ini pun ibuku masih sangat membutuhkan itu. Nah itu wasilah tuh, ya kan, wasilah. Jadi walaupun Allah maha tahu, ini kan sebenarnya bentuknya bentuk merayu Pak. Bentuknya ini sebenarnya bentuk merayu, bukan berarti ya Allah kemarin aku sudah melakukan kebaikan gitu. Ya kata Allah, ya kebaikanmu emang nilainya bagus apa kan gitu. Ya kan. Nah, jadi itu bab merayu. Jadi bab merayu itu boleh dengan menggunakan wasilah sarana. Gitu, dengan sarana. Ini sharing-sharing aja ya, sharing-sharing. Saya sering berdoa dengan cara seperti itu, Pak. Saya secara pribadi, terutama kalau terkait dengan orang tua. Ya saya di rumah di Gereja Telaga Permai itu merawat 2 orang tua, ya ibu saya sendiri dan kemudian bapak mertua, karena di rumah beliau nggak ada yang merawat. Akhirnya karena istri juga bingung, udah saya bilang, Mi udah bawa aja lah ke sini gitu. Jadi di rumah saya merawat 2 lansia yang udah susah, dua-duanya udah susah jalan. Saking begitu tetangga depan rumah jadinya terinspirasi. Yang tadinya dia juga merawat ibunya, rumahnya jauh, akhirnya dia ningkatin rumahnya Pak, karena terinspirasi itu. Wah nanti kayaknya sebentar lagi gang di tempat saya itu jadi gang perawatan lansia tuh. Benar-benar terinspirasinya gini, gitu. Jadi tetangga depan rumah itu kan dekat dengan istri saya. Oh Bu gini-gini, oh saya juga pengen ngerawat ibu saya, saya pengen pindahin di sini biar berkah juga. Dia benar-benar ningkatin rumahnya tuh, tabungannya dihabisin buat ningkatin rumah untuk merawat ibunya, gitu. Jadi kan malah menginspirasi. Nah, seringkali saya katakan seperti ini, bilang, udah Mi bawa aja ke sini.
Nah, saya tahu istri saya nggak enak karena apa? Butuh perawatan lagi kan, berarti tiap bulannya. Saya bilang nanti kita minta sama Allah. Kenapa? Rezekinya papa itu ada, rezekinya ibu itu ada sendiri, gitu. Nggak mungkin Allah menelantarkan kita karena ingin merawat orang tua. Nah, akhirnya saya berdoa, ya Allah, ada ibu saya yang saya rawat. Sesungguhnya ini kan bentuk curhat ya, bentuk curhat yang Allah udah tahu lah. Engkau maha tahu berapa juta yang aku butuhkan untuk membelikan obat ini gitu kan. Itu kan bentuk curhat ya Pak ya. Saya sebutkan sama Allah gitu. Tolong jangan terlantarkan ya Allah. Dan Pak, ini buat memotivasi ya, motivasi. Alhamdulillah sampai detik ini walaupun tetap deg-degannya tetap ada deg-degannya tetap ada, tapi sampai detik ini Pak, wallahi Allah cukupkan semuanya, beneran Allah cukupkan semuanya. Jadi silahkan berdoa dengan menggunakan wasilah-wasilah seperti itu. Dan justru saya malah berkeyakinan ketika kita ada hal-hal seperti itu menyebutkan kebaikan-kebaikan kita, berarti apa? Itu bukan bentuk tawar-menawar transaksi ya Pak, sekali lagi nggak ada hubungannya. Ini bentuk merayu Allah sebenarnya. Itu bentuk merayu Allah. Nah alhamdulillah Pak, walaupun ada sedikit-sedikit begini, ntar Allah cukupin lagi. Ntar tiba-tiba ada kejadian tidak terduga datang lagi. Udah, saya kalau udah kayak gitu bilang ke keluarga, tuh kan Mi, benar. Soal ada deg-degannya wajar lah, tapi begitu sudah injury time, ternyata rezeki itu ada aja kok, udah serahin aja lah sama Allah. Nah cara mintanya kayak gitu tuh Pak. Jadi silahkan Pak, itu ini sharing saja ya, berbagi. Insya Allah manjur Pak minta kayak gitu, beneran. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya kira-kira ya. Ada lagi Pak? Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis dari riwayat Aisyah bahwasanya Rasulullah dalam melakukan bersyukur itu sampai sholat 3 kakinya melakukan. Apa itu yang memang disebut cara bersyukur seperti itu, atau hanya jangan kita sudah mengatakan bahwa ayo kita bersyukur gitu, jangan hanya ucapan-ucapan saja dengan rasa syukur itu. Iya. Karena kaitannya dengan hari kemerdekaan kita gitu kan, untuk memperingati hari kemerdekaan adalah untuk sebagai ucapan bersyukur kita gitu. Iya. Tapi dengan cara yang salah gitu, melakukan kegiatan yang salah gitu, dengan artinya ini mengungkapkan rasa bersyukurnya gitu. Nah itu apakah itu juga merupakan suatu ungkapan syukur gitu? Kan tadi ada 3 orang berilmu ya, ulama. Orang yang mengenal takut sama Allah dan dia paham hukumnya. Ada orang yang takut sama Allah tapi nggak paham hukumnya. Ada yang paham hukumnya tapi nggak takut sama Allah. Nah, terkait dengan kemerdekaan, ingin mensyukuri kan? Gitu. Awalnya sih bagus. Tinggal caranya dia paham nggak hukumnya untuk melakukan syukur itu. Karena kan syukur itu asyukur bilisan, biqolbi dan bil amal kan. Nah, tinggal kalau wallahualam kalau di Topas mau ada merayakan hari kemerdekaan enggak? Ya tinggal diatur aja. Bisakah bapak-bapak di masjid ini melakukan pengkondisian gitu? Karena nah ini karena kita harus belajar lagi nih konsep Madinah itu gimana? Karena di kota Madinah kan nggak semuanya Muslim. Dan kualitasnya juga berbeda-beda kan. Tapi kok bisa itu dijadikan sebuah konsep yang itu Masya Allah gitu. Keren bener bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu bisa menerapkan konsep itu di kota Madinah. Nah bisakah kita di sini menerapkan konsep itu yang semuanya jadinya ngikutin semua. Ini kan keren nih Pak, ya kan? Nah itu yang harus kita pelajari lagi. Baca lagi tuh sirahnya seperti apa. Ya tapi benar, jangan sampai kemudian tadi ketika bicara hari kemerdekaan malah naudzubillah malah banyak melakukan hal-hal yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Cuman kan kemudian cara pendekatannya misal
Wah, nggak boleh begitu karena tidak sesuai dengan Al-Quran, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan nggak gitu juga. Gimana melakukan pengkondisian sehingga semuanya ya seperti konsep Madinah lah. Kan seperti itu kan konsepnya. Gitu. Allah a'lam bishawab. Ya karena ketika bicara kemerdekaan yang harus diingat kan, ya semuanya kan dengan takbir ya. Masya Allah ya. Itu kalau bukan karena pertolongan Allah tuh nggak mungkin tuh ungkapan bambu runcing bisa ngalahin tank. Nggak ada ceritanya itu. Gitu. Jangan kemudian juga ya ada pihak-pihak lain yang mengakui gitu bahwa ini mengecilkan peran Allah Subhanahu wa taala dalam perang kemerdekaan. Nah, gitu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu tuh. Tuh Ustaz Irfan harus diangkat tuh. Ya kan, bagaimana memaknai perang kemerdekaan itu untuk memunculkan orang jadi makin takut sama Allah. Ya kan bisa diambil kan ke situ kan, sudut-sudut hal seperti itu yang harus diangkat gitu. Soal nanti ada permainan atau game-game yang itu diatur lah ya, diatur gitu, karena kan kadang-kadang ya gitu, jadi ada permainan atau lomba-lomba yang justru naudzubillah jadi malah nggak sesuai gitu. Allah alam bishawab, diatur aja lah itu gitu. Ada lagi Pak? Cukup ya? Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terus sekali lagi materi ini mudah disampaikan, tapi saya tahu sulit untuk dimunculkan kesadaran tersebut. Maka saya mengajak sekali lagi diri pribadi dan juga jamaah sekalian, yuk sama-sama untuk belajar merealisasikan dan diingatkan terus. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.